Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Juli tadi, yakni hadis sebagai sumber materi dakwah. Di sini ada beberapa poin yang harus diketahui. Yang pertama, materi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah ya, di Mekah dulu. Yang kedua, materi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Dan yang ketiga, materi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah disepakati. Oke, langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang materi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah. Di sini terdapat hadis yang diriwayatkan Umar tentang materi dakwah dalam kitab Mishkah al-Masodi. Mungkin bisa dibaca sendiri ya, apa itu hadisnya. Pada makalah sudah ada dan hadisnya cukup panjang di situ. Kemudian saya akan sedikit menerangkan tentang mafhum hadis tersebut. Mafhum hadisnya adalah terdapat beberapa materi dakwah yang disampaikan Nabi ketika dakwah atau mengajak di Mekah, yaitu tentang rukun Islam dan rukun iman. Tidak dipungkiri bahwa Rasulullah SAW sangat memikirkan umatnya pada saat itu, kebutuhan umatnya pada saat itu. Kemudian beliau mengajarkan atau menyampaikan suatu dasar dari Islam itu sendiri, yaitu rukun Islam dan rukun iman, yang kemudian umatnya di Mekah tersebut memahami dan juga menerapkan atau melakukannya. Untuk poin yang kedua, yaitu materi dakwah Nabi periode Madinah. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, yaitu fokus materi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah di Mekah maupun di Madinah, yakni berbeda. Di Madinah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memfokuskan dakwah atau ajakannya terhadap penerapan syariat, yaitu seperti pemindahan arah kiblat yang mulanya tertuju pada Baitul Maqdis ya, kemudian diganti arah kiblatnya ke Mekah, Baitullah. Ajakan terhadap hidup sederhana dan juga ikramul muslimin, seperti halnya ajakan Nabi Muhammad SAW terhadap santri as-suffah. Kemudian untuk saling memberikan makanan yang dimiliki terhadap sesama. Hal ini termuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang di sini saya akan sedikit menerangkan mafhumnya atau maksudnya. Barang siapa yang memiliki makanan yang cukup untuk 2 orang, maka ajaklah ke orang ketiga. Apabila seorang memiliki jatah 3 makanan, maka ajaklah orang keempat untuk makan. Dan juga jika memiliki jatah makanan 4 orang, maka ajaklah orang kelima untuk makan. Baik, untuk selanjutnya poin yang ketiga, yakni tentang materi dakwah yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini materi dakwah yang disepakati Nabi SAW terjadi pada kisah Mu'adz bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman. Dalam hadisnya yaitu yang berbunyi, innaka sata'ati qauman ahla kitabin
falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa fi riwayatin ila ayyu wahidullah fa inhum ata'u laka bidzalika wa akhbiruhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin wa inhum ata'u laka bidzalika wa akhbirhum annallaha qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalika wa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Jadi mafhum hadis yang tadi sebagai berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke arah Yaman untuk berdakwah kepada Allah dan mengajar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan ataupun memberitahukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Muadz bin Jabal tadi pada dakwahnya di Yaman nanti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dia akan menghadapi kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani yang notabene-nya kaum Yahudi pintar berdebat maupun IQ-nya tinggi ya. Juga kaum Yahudi terkenal dengan ilmunya yang tinggi. Pemberitahuan ini juga agar Muadz bin Jabal siap berdialog maupun berdebat untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Kemudian juga Muadz memulai dakwah dengan perkara terpenting, lalu kemudian yang penting. Yang pertama kan adalah menyeru manusia untuk memperbaiki akidahnya, karena akidah merupakan pondasi ataupun landasan sebagai umat Islam. Jika mereka telah menerima hal tersebut, mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat, karena sholat adalah suatu kewajiban ataupun ibadah yang paling agung setelah tauhid. Jika mereka telah melaksanakan, maka orang-orang kaya diperintahkan untuk membayar zakat. Harta mereka akan dibagikan kepada orang fakir sebagai rasa kebersamaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk berbagi bersama. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sebab selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wafiq. Dipersilahkan.